Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nuriani dari kelas SMD. Jadi di sini saya akan menyampaikan review artikel saya terkait judul Perlindungan Hukum Hak Atas Merek pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Yang pertama, baca dan pahami artikel secara keseluruhan. Jadi yang saya pahami dari artikel di sini menjelaskan terkait UMKM yang merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hak merek oleh pelaku UMKM. Selanjutnya ada penjelasan terkait akibat hukum apabila merek tersebut tidak didaftarkan. Dan ada juga contoh kasus yang menunjukkan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan tentang sengketa merek. Dan yang terakhir, menyoroti tentang pentingnya pendaftaran merek untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan, etikat yang tidak baik, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya yang kedua, tentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa UMKM di sini merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, di mana melalui pemberdayaan UMKM ini telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya pelaku UMKM di sini sebaiknya mendaftarkan mereknya agar menjadi pembeda dengan merek lainnya, dan juga bisa sebagai jaminan reputasi hingga sebagai ajang promosi untuk kedepannya. Dan adapun tujuan dalam pendaftaran merek di sini yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas mereknya ini. Jadi hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hak atas merek ini baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya. Sehingga merek di sini yang telah terdaftar bisa terhindar dari kecurangan, etikat yang tidak baik, dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya dalam artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna juga bagi mahasiswa dan juga pembaca yang sedang belajar mengenal pentingnya hak merek dalam UMKM. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian dan pastikan bahwa mereka memenuhi standar ilmiah. Jadi dalam artikel di sini bukan penelitian empiris, melainkan sebuah artikel berbasis pemikiran dan konseptual. Jadi teknik dan metode yang digunakan dalam artikel ini cukup bagus untuk menjelaskan topik yang sedang dibahas. Namun sebagai artikel yang konseptual, penulis di sini melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana metode penelitian yang digunakan di sini berupa library research, yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data sekunder, mencakup badan hukum primer, badan hukum sekunder, dan juga badan hukum tersier. Nah, meskipun dalam artikel di sini bukan penelitian yang empiris, namun penelitian ini bersikap deskriptif normatif, yang mana menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum. Selanjutnya yang keempat, bandingkan hasil dari penelitian ini dengan hasil penelitian lain dalam bidang yang sama. Jadi di sini saya mengambil beberapa literatur review ya. Yang pertama, artikel terkait pendaftaran hak merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap industri UMKM oleh Irma Abidasari. Jadi dalam artikel ini membahas tentang perlindungan hukum pada hak merek UMKM berdasarkan dengan undang-undang yang telah diberlakukan atau yang telah mengatur di Indonesia dan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya artikel yang kedua, upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia oleh Andre Bedland dan Priska Oktaviani. Dalam artikel di sini menjelaskan tentang upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM dikarenakan kriteria pelaku usaha industri UMKM di sini memiliki keterbatasan baik dari modal dan aset. Oleh karenanya di sini pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya, yaitu melalui kebijakan biaya registrasi UMKM yang lebih murah dibandingkan merek non-UMKM. Nah, sedangkan artikel yang saya review di sini menjelaskan terkait urgensi pendaftaran merek bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
dan juga perlindungan hukum yang ditemukan beberapa kendala dalam mendorong pelaku UMKM di sini, antara lain kurangnya informasi dan kekhawatiran dari pelaku UMKM di sini akan biaya atau pembiayaan pada saat pendaftaran merek. Jadi yang menjadikan pelaku UMKM di sini enggan atau takut untuk mendaftarkan mereknya tersebut. Selanjutnya yang kelima, evaluasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel dan bandingkan dengan temuan lain dalam bidang tersebut. Jadi dalam artikel ini memberikan kesimpulan yang jelas dan tepat serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembacanya. Dalam kesimpulan di sini penulis menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil di sini bertujuan untuk melindungi produsen dan juga melindungi konsumen. Dan perlindungan merek terhadap produk UMKM di sini adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM-nya tadi, sehingga merek yang telah didaftarkan ini tadi dapat terhindar dari kecurangan, etikat yang tidak baik, dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Dan selanjutnya penulis di sini juga menuliskan beberapa rekomendasi seperti fungsi pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya dalam bidang yang sama, di sini saya mengambil artikel dengan judul Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri UMKM dari Irma Abidasari. Jadi dalam artikel di sini memberikan kesimpulan yaitu tentang upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM, yaitu dengan cara mendaftarkan merek UMKM-nya tadi. Sehingga dikarenakan kriteria pelaku usaha industri UMKM di sini memiliki keterbatasan baik dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan pelaku usaha non UMKM. Oleh karenanya di sini pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya, yaitu melalui kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan dengan merek non UMKM. Dan penulis juga menuliskan beberapa rekomendasi seperti disajikan perbandingan harga registrasi permohonan pendaftaran merek antara merek UMKM dan merek umum. Yang keenam, tulis review yang objektif dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Jadi untuk kelebihan artikel di sini, yaitu dari segi penulisan artikel ini, penulisan menggunakan pendekatan teoritis dalam mengembangkan argumennya, yaitu menggunakan dasar teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kelebihan selanjutnya, relevansi yang tinggi, yang mana artikel di sini memiliki relevansi yang tinggi dengan konteks perlindungan hukum hak atas merek pada UMKM, dan juga memberikan pandangan mengenai kendala dalam mendorong UMKM dan akibat hukum yang didapat apabila merek tersebut tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, adapun kekurangannya, di sini dalam artikel ini terlalu singkat, yaitu artikel ini terasa terlalu singkat untuk membahas topik yang kompleks dan luas. Yang kedua, sumber yang ada atau yang terdapat dalam artikel ini kurang objektif, karena data-data yang terdapat dalam artikel ini hanya beberapa sumber saja. Selanjutnya, penutupan dalam artikel ini tadi kurang tepat karena hanya terdapat kesimpulannya saja, namun tidak ada saran atau solusi terkait artikel tersebut. Yang ketujuh, apa rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut dan saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut. Jadi di sini ada rekomendasi pembahasan lanjutan ya. Yang pertama, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hak merek oleh pelaku UMKM, yang mana penelitian lebih lanjut dapat dilakukan peran atau partisipasi serta pemerintah dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sosialisasi dengan metode yang efektif sehingga sampai ke masyarakat. Selanjutnya, penelitian tentang fungsi pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian lebih lanjut dapat ditambahkan mengenai tata cara pendaftaran hak mereknya bagaimana gitu. Selanjutnya, penelitian terkait salah satu kendala dalam pendaftaran merek, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikat hak kekayaan intelektual tadi atau hak merek itu tadi. Nah, dalam penelitian lebih lanjut itu dapat dituliskan mengenai perkiraan tarif dalam pendaftaran mereknya itu berapa, seperti apa, sehingga pelaku UMKM itu dapat menyiapkannya lebih awal.
Selanjutnya yang terakhir di sini rekomendasi pembahasan lanjutannya, penelitian mengenai akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Dan untuk penelitian lebih lanjutnya nanti dapat ditambahkan mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam sengketa hak merek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.